Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Ramdhani dari kelas 12 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tentang mengamati perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19, yaitu teori perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Yang menjadi pembeda perubahan sosial dengan perubahan lainnya adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktur masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Apa itu pandemi COVID-19? Jika belum diketahui, COVID-19 dan coronavirus itu berbeda. Namun demikian beberapa penjelasan singkatnya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia namun ada penjelasan lain mengenai coronavirus, yaitu coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. B. Konsep COVID-19. Pandemi COVID-19 telah merubah berbagai aspek dalam keseharian kita. Kecemasan dan tidak aman yang dialami sebagai besar dari kita harus bisa disikapi dengan rasional agar kita bisa bertahan hidup dan juga membantu orang lain bertahan. Penerapan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran pemerintah juga harus kita lakukan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Harus diakui juga bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin perbedaan dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. C. Faktor COVID-19. Faktor risiko infeksi coronavirus. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contoh, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khusus kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. D. Manfaat dan kekurangan bagi negara. Beberapa dampak bisa positif dan negatif dengan diguncangnya wabah ini. Hampir setiap bagian negara, di antaranya adalah manfaat. Dikutip dari situs BMJ atau British Medical Journal, pandemi memberikan dampak positif pada perubahan perilaku manusia. Publik menjadi lebih serius menganggapi pesan kesehatan masyarakat berdasarkan data dari jurnal Positive Effects COVID-19 Control Measures on Infiltration menyebutkan bahwa pencegahan COVID-19 yang diterapkan masyarakat berdampak pada menurunnya angka penularan penyakit yang mirip flu
Kekurangan. Dampak negatif virus corona hingga saat ini sedang dialami hampir tiap negara. Virus corona tak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya dan terbatasnya aktivitas di luar rumah. Ekonomi yang mulai menurun hingga banyak masyarakat yang mengalami pemotongan gaji dan PHK. Hingga saat ini masih belum diketahui kapan situasi ini akan berakhir. Dan yang bisa dilakukan hanya langkah pencegah, jadi usahakan untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Seperti rutin cuci tangan sebelum makan atau setelah menggunakan toilet. Menerapkan etika batuk dan bersin menggunakan masker saat keluar rumah hingga menerapkan jaga jarak. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa secara sosiologis pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibat ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini, pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial segala aspek kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan. Megangnya begitu. Senantiasa berubah dengan derajat kecepatan intensitas dinamik dan tempo yang berbeda. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat dilakukan di masa para pandemik kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.